Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Ibnu Hayyan dan Ibnu Batutah? Oke, hari ini antum akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama Ustazah. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu. Nama Ustazah Nurul Fajra. Antum bisa memanggil dengan Ustazah Nurul. Ustazah lahir di Padang pada tanggal 25 Januari tahun 1997. Ustazah merupakan alumni pendidikan fisika di Universitas Negeri Padang. Ustazah diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga diamanahkan mengajar mata pelajaran prakarya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada antum materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum Ustazah masuk ke materi pembelajaran, Ustazah akan menjelaskan kepada antum apa-apa saja kontrak pembelajaran yang harus antum penuhi selama 1 semester belajar bersama Ustazah. Nah, ini dia kontrak pembelajaran IPA. Antum harus memiliki 2 buku. 1 buku itu digunakan sebagai buku catatan dan 1 buku lagi berguna sebagai buku latihan. Yang kedua, catatan dan latihan merupakan penilaian proses di mana antum harus punya ini karena Ustazah sangat besar penilaian di sana untuk catatan dan latihan antum. Nah, selanjutnya antum boleh mencatat menggunakan pena warna-warni. Yang tidak Ustazah bolehkan adalah antum mencatat menggunakan pensil. Boleh, tapi kalau ada gambar. Nah, ada kecualian ya, kecuali kalau misalnya antum mau buat gambar, antum boleh menggunakan pensil. Bisa antum pahami kontrak pembelajaran kita 1 tahun ini? Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, hari ini antum akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Tujuannya apa saja? Nah, di sini tujuannya itu ada beberapa tujuan yang harus antum pahami setelah antum belajar materi ini. Yang pertama, antum dapat mengetahui proses penyelidikan ilmiah IPA. Yang kedua, apa sih guna kita belajar ilmu pengetahuan alam itu? Dan yang ketiga itu, apa saja objek pengamatan IPA? Nah, yang keempat, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dan yang keempat, besaran dan satuan. Kita bahas satu persatu. Antum sudah siap? Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajarannya, Ustazah akan menjelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Yunus ayat 101 juga sudah dijelaskan, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu dia ya, firman Allah yang sudah menjelaskan bagaimana tentang kita disuruh perhatikanlah, berarti ada proses mengamati, amatilah. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini dia peta konsepnya. Di situ ada penyelidikan IPA yang hari ini akan kita pelajari dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, di situ ya nak ya, bisa antum lihat. Ini dia. Nah, itu ada proses dalam penyelidikan IPA, kegunaan, ada besaran, nanti ada besaran pokok, besaran turunan. Nah, itu seperti yang ada dalam slide ini. Nanti akan Ustazah jelaskan satu persatu mengenai apa itu sebenarnya proses-proses dalam penyelidikan IPA, apa saja kegunaan kita belajar ilmu pengetahuan alam. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Kita mengetahui apa saja proses-proses dalam penyelidikan IPA. Nah, proses yang pertama itu adalah proses pengamatan. Apa itu pengamatan? Nah, pengamatan ini berarti kita melibatkan alat indera.
kita sudah pelajari di SD, kita memiliki 5 panca indera. Ada apa saja itu? Ada mata sebagai indera penglihatan, ada hidung sebagai indera pembau, ada lidah sebagai indera pengecap, ada kulit sebagai indera peraba. Nah, ada telinga sebagai indera pendengaran. Jadi, dalam proses pengamatan IPA kita melakukan proses pengamatan yang membutuhkan alat indera yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita ya, Nak ya. Nah, itu dia. Apa tujuan dari pengamatan ini? Pengamatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang nantinya data itu akan kita lanjutkan kepada proses yang kedua. Proses yang kedua itu dalam penyelidikan ilmiah IPA itu apa? Membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Tadi sudah kita amati, kita rumuskan penjelasan-penjelasan berdasarkan pengamatan tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui hubungan-hubungan. Misalnya kita ngamati tentang hewan. Nah, kita amati dia. Kenapa seperti itu? Kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Nah, itu kita buat, kita rumuskan penjelasan-penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pengamatan tadi. Nah, lanjut kita ke proses yang ketiga, proses penyelidikan yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi anak IPA itu dia harus sering berkomunikasi. Dia harus bisa mengkomunikasikan apa yang dia amati, langsung dikomunikasikan. Apa itu komunikasi? Yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, seperti yang sedang terjadi saat ini adalah tentang apa? Tentang virus corona ini. Nah, itu orang sudah melakukan namanya, udah dilakukan pengamatan. Nah, ternyata itu adalah penyakit ini disebabkan oleh virus corona. Dilakukanlah penelitian. Nah, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Kita berdoa semoga dengan segera bisa ditemukan obat untuk dapat terhindar atau dapat terbebas dari corona ini ya, Nak ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari negeri kita ini. Oke, sehingga kita bisa belajar berjumpa langsung, nggak seperti video ini. Nah, kita lanjut ke tujuan yang kedua, itu adalah apa sih sebenarnya Ustazah guna kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam ini? Banyak sekali, Nak. Kalau antum belajar IPA, banyak hal atau banyak manfaat yang bisa antum peroleh untuk diri antum. Apa saja itu? Yang pertama, ketika kita belajar IPA, kita dapat menyelesaikan masalah. Nah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dalam belajar IPA kita bisa tahu, nanti ada namanya proses penyaringan. Dari air keruh bisa jadi jernih. Ya, masalah yang pertama, kita dapat kegunaan yang pertama berarti kita dapat memecahkan masalah. Nah, apalagi kegunaan kita belajar ilmu pengetahuan alam ini Ustazah? Yang kedua itu adalah kita memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa ya matahari itu bersinar? Mengapa ya kalau pada malam hari itu gelap? Kita bisa tahu. Nah, apa-apa saja jawaban-jawaban itu dengan kita belajar IPA bisa kita ketahui. Nah, kenapa ya Ustazah ini bisa bergerak? Kenapa ya Ustazah bisa berbicara seperti ini? Nah, itu dia, Nak ya. Kenapa antum bisa mendengar suara Ustazah? Di IPA itu kita pelajari semuanya. Oke, selanjutnya apalagi kegunaannya? Yang ketiga adalah berpikir logis dan sistematis. Jadi anak-anak yang belajar IPA dia mampu membuat pola pikirnya itu lebih logis dan lebih sistematis, berurutan. Nah, itu Nak ya. Misalnya jika ditanya seperti seperti ini, apa kesimpulannya? Misalnya Ustazah mau nanyakan kepada antum, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nah, antum udah tahu tuh, ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Jadi kita bisa tersusun secara sistematis. Nah, membuat pola pikir kita itu tersusun secara sistematis, ya Nak ya. Tujuan yang terakhir apa? Yaitu meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan kita belajar IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita tahu kalau misalnya seperti ini, misalnya kita makan makanan sembarangan yang tidak baik, tidak ada kandungan gizi untuk kita. Nah, kita dapat imbasnya untuk diri kita. Itu ya, Nak ya. Nah, ini dia tadi. Nah, jadi ada 4 kegunaannya: memahami berbagai hal di sekitar kita dapat berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat menyelesaikan masalah. Oke, itu dia kegunaan dari belajar IPA. Selanjutnya,
Apa saja sih Ustazah objek-objek dari pengamatan IPA itu? Banyak sekali. Segala sesuatu makhluk hidup, benda hidup maupun tak hidup itu merupakan objek pengamatan IPA yang menjadi acuan atau dasar orang-orang IPA itu untuk melakukan penelitian atau riset. Nah itu ya nak ya, meliputi seluruh benda yang ada di alam ini, mulai dari planet, dari seluruh jagat raya ini kita amati, kita pelajari di ilmu pengetahuan alam. Nah itu dia, objek tersebut dapat berupa apa saja. Nah ini dia ya, ada di gambar Ustazah itu ada gambar molekul, nah itu ada gambar jagat raya. Oke, nah kita masuk. Ini dia, objek-objek pengamatan IPA itu dapat berupa benda yang sangat kecil sekali seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Virus yang tak bisa kita nampak nak, tapi dia ada. Kita tak bisa nampak dia, tapi dia sebenarnya ada. Nah itu ya, apalagi ada bakteri, ada molekul-molekul gas yang tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Nah selanjutnya apa saja? Ada juga yang berukuran besar seperti apa? Seperti bumi, langit, matahari, hingga jagat raya ini. Sangat luas ya nak ya objek pengamatan IPA ini. Seluruhnya bisa menjadi objek pengamatan kita. Nah ini dia, bisa antum lihat di gambar Ustazah. Kita lanjut yang selanjutnya itu adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tadi langkah dari penyelidikan ilmiah IPA itu adalah kita melakukan pengamatan. Nah, dalam pengamatan kita melibatkan namanya proses pengukuran. Ini dia ya, pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting. Tadi kita mengamati menggunakan alat indera. Selanjutnya kita butuh alat pendukung. Nah, kita butuh sesuatu yang mendukung dari proses pengamatan kita itu. Makanya dalam pengamatan kita juga dibutuhkan proses yang namanya proses pengukuran. Apa sih Ustazah pengukuran itu? Nah ini dia, mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, mengukur merupakan kegiatan membandingkan antara suatu besaran yang diukur dengan beberapa jenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya antum ingin mengukur berapa panjang papan tulis misalnya, atau ingin mengukur berapa panjang pensil, berarti antum butuh apa itu yang menjadi besarannya apa? Panjang. Sedangkan yang menjadi satuan atau acuan dalam pengukuran antum, misalnya panjang papan tulis itu 50 cm misalnya kayak gitu ya nak ya, berarti sentimeter itu adalah satuannya sebagai acuan kita dalam melakukan pengukuran. Ya, oke kita lanjut. Nih pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah tadi kita udah bahas tentang mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuannya. Apa aja besaran? Besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran yang satuannya sudah didefinisikan, sudah ada. Nah, menggunakan satuan baku yang disepakati secara bersama atau dikenal dengan satuan internasional atau SI. Sedangkan besaran turunan, besaran yang disusun dari satu atau lebih besaran pokok. Berarti dia merupakan turunan dari besaran pokok tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Apa saja? Ini dia, kita bahas satu persatu. Nah, untuk besaran pokok itu ada 7 berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971. Sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok ada dalam tabel ini. Yang pertama itu adalah panjang. Satuan dari panjang itu secara internasional itu adalah meter. Yang kedua itu ada massa. Satuan internasional itu kilogram, simbolnya kg. Ada waktu, satuannya itu adalah second atau S. Kuat arus, ampere meter atau simbolnya itu A. Suhu itu satuan internasionalnya Kelvin atau K. Jumlah zat itu satuan internasionalnya adalah mol. Intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah kandela. Antum harus pahami 7 ini anak ya. Ini merupakan pokok. Jadi kalau kita bilang pokok itu antum wajib tahu. Oke, kita lanjut. Berarti antum harus paham yang 7 ini. Nah ini dia 7 besaran pokok tadi. Yang pertama itu ada massa. Ini ada alat ukurnya, itu adalah neraca. Ini dia, ada beberapa alat ukur massa. Apa aja? Neraca digital,
Ada apa lagi? Ada neraca Ohaus, ada neraca sama lengan. Kalau antum sering pergi ke pasar nemani ibu antum atau bunda antum belanja, antum akan lihat tuh ada timbangan. Antum kenalnya timbangan ya nak ya. Nah itu dia, sama dengan neraca. Neraca itu adalah timbangan. Nah selanjutnya mengukur panjang besaran pokok yang kedua. Apa aja yang digunakan alat-alatnya itu? Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu penggaris. Nah untuk mengukur panjang. Yang kedua apalagi? Ada mikrometer scope. Yang ketiga ada jangka sorong. Oke, kita lanjut ke waktu. Nah untuk alat ukur waktu itu kita gunakan namanya stopwatch atau juga jam dinding. Nah besaran yang selanjutnya adalah besaran turunan. Terbagi lagi, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada luas, misalnya luas papan tulis. Kita tahu kalau misalnya dia berbentuk persegi panjang berarti panjang kali lebar. Berarti dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah ada lagi volume misalnya volume balok. Nah itu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dia juga turunan dari panjang besaran pokoknya. Selanjutnya ada konsentrasi larutan, ada laju pertumbuhan, dan banyak lagi. Pokoknya di luar dari 7 besaran yang Ustazah sebutkan tadi, dia merupakan besaran turunan. Oke, itu dia tadi penjelasan Ustazah mengenai materi pembelajaran hari ini. Ustazah harap antum dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, antum bisa langsung tanyakan kepada Ustazah melalui WA pribadi Ustazah. Nah, apa yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah harap antum mencatatnya. Oke, baik anak-anak Ustazah semuanya, sekian penyampaian materi dari Ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Ananda.